Kalau ditarik garis lurus dari Tuban ke Gresik ya, lewat jalur Pantura, nanti akan ada sekian rest area yang kayaknya nyaris wajib disinggahi. Kalau saya dulu pergi dan pulang dari Tuban ke Gresik atau sebaliknya, dengan orang tua saya. Rest area ini bukan pom bensin, Pak. Tapi ini adalah makam para wali. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jumpa lagi bro, salam hormat pas seduluran Selawasi. Saya tuh ditakdir Allah lahir di Tuban, kemudian besar di Gresik. Dan alhamdulillah banyak banget hal keren yang bisa diceritain pada perjalanan dari Tuban menuju Gresik tadi. Misalnya gini ya, perjalanan dari Tuban ke Gresik itu ada 3 titik yang tadi saya istilahkan sebagai rest area, yang biasanya kami singgahi untuk mampir ziarah rohani di makam para wali bro. Ya istirahat bentar lah, barang sejam atau 2 jam, untuk berterima kasih kepada para wali itu, karena beliau sudah berjuang sedemikian top untuk menyebarkan Islam, khususnya di tanah Jawa. Kalau nggak ada para wali bro, jangan-jangan kita masih nyembah pohon. Jadi kalau berangkat ke Gresik dari kampung halaman saya bro, saya lahir di sini, di Desa Mander, Tambak Boyo, Tuban. Wong desa saya ini. Nanti akan ketemu dengan makam Sunan Bonang di Tuban. Lanjut lagi sampai di Desa Gisik, Kecamatan Palang. Nanti akan ketemu dengan makam Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, ayahnya Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Terus lanjut lagi menyusuri Jalan Raya Dendels dengan pemandangan laut yang keren. Nanti akan ketemu dengan desa namanya Paciran. Di situ ada makam anaknya Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Raden Kosim alias Sunan Derajat. Lanjut lewat Sedayu, baru sampai ke desa saya Bunga. Kalau diterusin dikit bro, sekitar 30 menit nanti akan ketemu dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. 15 menit lagi lanjut jalan ke Bomas, ketemu makam Sunan Giri. Kalau mau jauhan dikit, kita sampai ke Surabaya ketemu dengan makam senior, Sunan Ampel. Alhamdulillah bro, hidup saya asik. Jadi kalau saya pulang kampung dengan istri dan anak-anak saya, sebisa mungkin saya sempatkan untuk ziarah. Karena masih pada kecil-kecil ya nggak apa-apa deh mereka lari-larian dulu sono sini. Yang penting mereka tahu dulu bahwa tanah kelahiran ayahnya keren. Banyak makam para wali bro. Nah yang seru itu kalau anak-anak saya itu tanya, ayah Wali Songo itu siapa sih? Atau misalnya Sunan Ampel itu dia dari mana sih ya? Biasanya nih saya cari momen menjelang tidur untuk menceritakan kisah-kisah para wali. Ya saya ceritain sebisa-bisa saya aja gitu. Waktu itu bro, senjata yang saya pakai buat dongeng sebelum tidur adalah buku ini. Atlas Wali Songo karya Kyai Agus Sunyoto. Saya bacain pelan-pelan gitu. Tapi kan di sini tantangannya adalah banyak banget kisah. Jadi anak saya itu nanya lagi. Dikasih tahu kadang-kadang malah pinteran dia gitu. Jadinya lebih sering bantah-bantahan daripada saya dongeng. Tapi sekarang saya sudah punya senjata baru yang ampuh. Seri kisah Wali Songo. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Emir Book yang sudah ngirim buku keren ini kepada saya. Emir Book ini masih satu keluarga dengan penerbit Erlangga, yang memang khusus nerbitin buku-buku bertema Islam bro. Nah buku seri Wali Songo yang saya pegang ini bisa didapetin di toko-toko buku. E-booknya juga ada di aplikasi e-book Erlangga. Monggo ambil HP, buka Play Store, ketik aja e-book Erlangga. Nanti di situ banyak banget buku-buku keren. Misalnya ada nih, bekerja sebagai fotografer. Buku ini bro ditulis oleh Umu Faris dan dicetak tahun 2018. Dan buku yang saya pegang ini kebetulan adalah seri Sunan Ampel. Saya suka dengan covernya pak, licin dan banyak banget ilustrasi. Betul-betul digarap untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Satu buku kisarannya 50 halaman dan isinya hanya 3-5 paragraf. Sebelah kiri narasi dan kemudian sebelah kanan adalah ilustrasinya. Yang menarik adalah di setiap halaman buku ini ada motif batik parang. Sebuah batik yang dulu dipakai oleh kalangan-kalangan keraton. Corak batik parang ini tidak terputus pak, berkesinambungan. Seolah-olah mewartakan kepada kita bahwa sejarah Wali Songo jangan sampai putus. Saya suka dengan buku ini karena ditulis dengan narasi dengan bentuk penulisan yang sangat akrab buat anak-anak. Coba saya bacain.
Sementara itu, Raden Rahmat meneruskan perjalanannya ke kerajaan Majapahit. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Raden Rahmat sampai di kerajaan Majapahit. Kedatangan Raden Rahmat disambut dengan gembira oleh Raja Brawijaya dan Ratu Dwarawati. Dan seterusnya dan seterusnya. Secara keseluruhan, buku ini sangat membantu saya untuk menceritakan kembali ke anak-anak saya tentang sejarah Wali Songo dan sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Itu sangat penting, bro. Karena saat ini ada teman saya bilang bahwa Wali Songo itu fiktif. Hanya rekaan doang gitu. Matamu picek. Sebagai penutup, mari kita promosikan lagi kisah-kisah Wali Songo kepada anak cucu kita. Supaya tidak kehilangan sejarah. Terima kasih. Salam hormat Paseduluran Selawase.